pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silahkan Anda pilih sesuai kapan Anda menonton tayangan ini. Tayangan ini akan memuat berita yang ada di dalam negeri. Berita pada hari ini akan dibawakan oleh saya sendiri, karena saya sendiri yang membacakan berita-berita ini. Berita politik. Terkait kasus suap impor daging ikan, Ketua Partai tersangka menyatakan tidak pernah menerima suap sama sekali dan hal itu memicu kontroversi, di mana ibu kandung dari ketua partai tersebut memberikan pernyataan sebaliknya. Menurut ibu kandungnya, saat masih kecil, ketua partai tersebut sangat sering menerima suap dari ibunya, sehingga apabila anaknya terus tidak mengakui, maka ibu ini akan mengambil langkah nyata untuk mengutuknya menjadi batu. Maling kundang. Berita kriminal. Belakangan marak terjadi kasus begal yang meresahkan masyarakat. Para begal-begal ini merampas barang-barang berharga seperti sepeda motor, handphone, TV, kulkas, payung, piring cantik, dan ratusan hadiah lainnya. Adapun ciri-ciri pelaku begal menurut kesaksian warga adalah memakai mobil mewah, berdasi, dan sering mengatasnamakan rakyat. Maaf, ini adalah ciri-ciri begal uang rakyat. Berita olahraga. Seorang atlet lompat jauh dari negara Turkmenistan berhasil memecahkan rekor dunia cabang olahraga lompat jauh. Namun, pemberian gelar tersebut tertunda karena atlet tersebut lompatnya terlalu jauh, sehingga hilang dari jangkauan semua orang. Sampai saat ini, tim SAR yang dibantu oleh tim keamanan sedang mencari di mana tempat atlet tersebut mendarat. Sekian berita aneh pada hari ini dan marilah kita saksikan tayangan berikut. Selamat menyaksikan. Dengan adanya tol laut artinya barang masuk keluar itu lancar. Maka dengan kehadiran tol laut, maka ada lapangan kerja yang terbuka. Katakanlah kalau kapal besar masuk, maka aktivitas dari sekian banyak masyarakat itu lebih banyak lagi. Dengan demikian maka banyak tenaga kerja yang terserap. Iya, sistem logistik nasional menjadi salah satu unsur penentu daya perekonomian Indonesia. Saat ini carut-marut logistik nasional bak benang kusut sehingga perlu ada perbaikan secara menyeluruh. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam Logistik Indonesia Mahal dan Ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Sri Dewi Farzana dari kelas A Logistik Kelautan dengan NIM 2005809. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Andrian dari kelas Logistik Kelautan A. Akan menampilkan video review jurnal.
Indonesia adalah negara yang istimewa, dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia yang terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis. Selain itu, Indonesia penuh dengan sejuta keindahan. Dari mulai Sabang sampai Merauke, Indonesia juga negeri yang penuh dengan ragam bahasa, adat istiadat, dan pulau-pulau yang indah. Indonesia memiliki 17.504 pulau, 5,8 juta kilometer persegi luas perairan, 2,55 juta kilometer persegi area ZII, 0,30 juta kilometer persegi perairan teritorial, 80.791 kilometer panjang pantai, 2,95 juta kilometer persegi perairan kepulauan, 12.451 juta ton perikanan tangkap, 9,1 miliar barel cadangan minyak di laut, serta 17% wilayah Indonesia merupakan wilayah laut. Dan tidak hanya itu juga, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya sangat strategis dalam perdagangan dunia, terutama lewat jalur laut. Seperti yang bisa dilihat, Indonesia dikenal juga dengan posisi silang dalam geografisnya, karena terletak dalam benua Asia dan Australia dan benua Samudra Hindia dan Pasifik, yang ini membuat Indonesia berpotensi menjadi poros maritim dunia. Bisa kita lihat, peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 berada di peringkat 63 yang sebelumnya berada di urutan 37 pada tahun 2015 sampai 2016. Seperti yang dimuat dalam Global Competitiveness Index. Sedangkan di kawasan ASEAN sendiri, Indonesia berada di urutan kelima, yang dimana Indonesia kalah dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia dan Singapura, yang seperti dapat dilihat, yang dimana negara Singapura untuk berada di peringkat 1, sedangkan dalam peringkat dunia, Singapura berada di peringkat kedua pada tahun 2016-2017, sedangkan Malaysia berada di peringkat 25 pada peringkat di dunia, dan Thailand berada di peringkat 34 pada dunia, dan Vietnam berada pada tingkat 60 di peringkat dunia. Dan kita lihat sendiri, Indonesia kalah dengan Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nah, sementara itu, di era globalisasi ini, Indonesia perlu persiapan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, yang menuntut Indonesia untuk meningkatkan daya saing, perbaikan infrastruktur pelabuhan, dan mendorong sistem logistik Indonesia untuk menjadi lebih efisien. Oke teman-teman, dengan melihat semua potensi serta peluang yang ada di negara Indonesia, yaitu dengan keberadaannya yang berada di posisi silang, serta 63% wilayahnya yang berupa lautan, Indonesia nampaknya belum memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Misalnya, pada tahun 2016, Bank Dunia merilis Logistic Performance Index, di mana Indonesia masih berada dan bertengger di urutan 63. Sedangkan di tingkat Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi keempat, jauh di bawah Singapura, bahkan berada di bawah Malaysia. Ini tentu menjadi catatan tersendiri, khususnya bagi kita dan juga bagi pemerintah dalam hal perbaikan kualitas logistik tanah air kita. Indonesia juga memiliki catatan. Menurut bahkan dalam lembaga pemeringkat logistik ASEAN, Indonesia berada jauh di bawah Singapura dan Malaysia. Ada beberapa indikator bagi lembaga tersebut dalam hal pemenuhan kualitas logistik. Indikator penilaian logistik tentu didasarkan oleh beberapa faktor, misalnya terkait dengan infrastruktur yang ada di negara tersebut,
kualitas, dan lain sebagainya. Dengan semua sumber daya yang dimiliki Indonesia, ternyata Indonesia belum memanfaatkan atau belum mampu mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memajukan atau mengefisiensi logistik di tanah air kita. Bahkan salah satu penilaian juga adalah aspek waktu. Indonesia juga masih menjadi salah satu negara dengan waktu dwelling time kontainer yang masih lama, sehingga justru dengan lamanya dwelling time ini akan menambah biaya logistik dan akhirnya menimbulkan pengaruh yang luas bagi masyarakat. Terkait biaya logistik misalnya, Indonesia menurut lembaga pemeringkat dunia dengan beberapa indikatornya menyatakan bahwa Indonesia cukup memiliki PR dalam hal perbaikan logistik. Misalnya terkait biaya logistik Indonesia bahkan mencapai 25% dari pendapatan domestik bruto atau PDB di negara kita. Biaya logistik yang mahal tentunya tidak serta-merta muncul begitu saja. Pemerataan infrastruktur atau aspek infrastruktur juga cukup mengambil peran dalam hal biaya logistik. Infrastruktur yang merata tentu akan menciptakan sebuah iklim logistik yang efisien dan juga tersebar. Dengan tersebarnya atau mudahnya akses distribusi, tentu ini akan memangkas atau mendorong agar biaya logistik kita dapat ditekan. Namun yang menjadi catatan, Indonesia kembali lagi, kita buka data. Menurut data, bahwa pembangunan infrastruktur kita masih cenderung tertinggal dengan wilayah-wilayah di negara Asia Tenggara lainnya. Posisi kita masih berada di bawah negara Singapura dan juga Malaysia. Dengan pertumbuhan jalan di bawah 0,1% dan dengan pertumbuhan kendaraan yang begitu tinggi, membuat Indonesia masih menyisakan PR dalam hal pembangunan infrastruktur. Dengan semua aspek yang ada pada tabel di samping ini, yaitu dengan peringkat infrastruktur Indonesia tentu harus menjadi sebuah pemberi energi positif bagi pemerintah. Terutama dalam hal memanfaatkan peluang 63% wilayah lautan adalah sebuah peluang bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pemerataan infrastruktur. Aspek konektivitas tidak hanya ada di darat, tetapi juga di luar darat, yaitu dalam hal ini adalah laut. Laut adalah denyut nadi yang penting bagi Indonesia sebagai negara maritim, sebagai negara kepulauan, dan tentunya yang didominasi oleh wilayah laut. Tentu Indonesia harus memanfaatkan hal ini dengan baik. 63% wilayah laut ini harus dimanfaatkan sebagai tali sambung dalam hal konektivitas nasional. Dengan pembangunan pelabuhan yang layak serta penyediaan sarana transportasi laut yang berkeadilan, yang murah, serta mudah bagi masyarakat. Laut adalah harapan bangsa. Laut adalah masa depan bangsa. Dengan laut, kita semua punya harapan untuk menjadikan Indonesia kembali berjaya di dunia maritim. Jales Viva, Jaya Mahe. Semoga infrastruktur kita bisa terus digalakan sehingga perbaikan aspek dalam hal ini logistik bisa terus dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Semoga impian kita semua untuk bisa mengembalikan iklim logistik di Indonesia yang maju serta berkeadilan dapat terwujud sehingga visi besar Indonesia pada tahun 2045 Indonesia Emas akan bisa diwujudkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tol laut, pemerataan ekonomi akan tercapai. Laut akan menjadi sumber kejayaan dan sumber kemajuan Indonesia abad 21.